Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat, tetap semangat belajar di rumah. Jumpa lagi dengan Pak Arga. Kali ini kita akan belajar bersama lagi, melanjutkan materi kita sebelumnya. Masih di tema 1, selamatkan makhluk hidup, di subtema 1, tumbuhan sahabatku. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar 2 hal. Yang pertama, mengidentifikasi sikap yang mencerminkan sila 1 sampai 5. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang bagaimana bahan dan teknik dalam pembuatan atom. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar banyak tentang perkembangbiakan generatif tumbuhan ya. Selain itu kita juga belajar menentukan ide pokok dan mencari informasi penting dari sebuah teks. Lalu yang ketiga kita juga belajar tentang karakteristik sosial budaya yang ada di negara ASEAN. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana kita tahu tumbuhan itu bisa berkembang biak. Jadi tanaman yang setiap hari kita rawat itu adalah salah satu sikap perwujudan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita tanaman sebagai sumber kehidupan dan sahabat bagi kita semua, sahabat bagi manusia. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 112 disebutkan bahwa yang mana semuanya harus kamu syukuri dan jangan mengeluh atau mengingkari nikmat yang telah diberikan padamu. Lebih jauh, kalau kamu sedang merasa terpuruk, lihatlah ke arah mereka yang lebih kurang beruntung sehingga kamu tetap bersyukur. Seperti apapun keadaan kita saat ini, kita harus tetap bersyukur karena bisa jadi masih banyak orang-orang di luar sana yang tidak seberuntung kita. Jadi wajib kita syukuri. Mari kita ucapkan bilisan Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Kita ingat lagi ya bunyi dari Pancasila. Jadi kita dulu sering upacara setiap hari Senin, tentunya kalian sudah hafal 5 sila yang terdapat dalam Pancasila. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu 5 sila yang terdapat dalam dasar negara kita, yaitu Pancasila. Oke. Nah, di dalam Pancasila itu terdapat nilai-nilai di mana yang bisa kita laksanakan dalam perilaku sehari-hari. Jadi ada beberapa sikap yang mencerminkan sila-sila dalam Pancasila yang kita laksanakan setiap harinya. Oke. Di sila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Di sini ada beberapa sikap yang sesuai dengan sila pertama. Ada 3 gambarnya. Ini apa nih? Ini yang satu muslim, kemudian yang satu non muslim, meskipun berbeda tapi masih bersahabat. Contoh. Kemudian di gambar yang kedua ini ada seorang perempuan muslimah. Kemudian ini ada 2 orang biksu. Si perempuan ini memberikan hadiah bingkisan atau apa yang diberikan kepada mereka.
Kemudian yang ketiga ini adalah 6 agama yang ada di negara kita. Jadi mereka memiliki kepercayaan yang berbeda, tetapi tetap diberikan kebebasan untuk memilih sesuai hati nurani masing-masing, sesuai keyakinannya masing-masing. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5 sikap yang sesuai dengan sila pertama, yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai keyakinannya. Lalu yang kedua, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang ketiga, rajin beribadah. Yang keempat, memberikan kesempatan pada orang lain untuk beribadah dan merayakan hari besar keagamaan. Dan terakhir, hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama. Ini yang sila pertama. Lalu bagaimana sila kedua? Tentunya kalian sudah pernah belajar tentang ini juga ya di kelas 5. Ini adalah gambar contoh ya, sikap yang mencerminkan sila kedua. Ini mereka menjenguk teman yang sedang sakit. Yang kedua, ini ada seorang yang menolong temannya yang terjatuh mungkin terpeleset karena kulit pisang itu ya. Jadi ada beberapa sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila yang berlambangkan rantai. Jadi yang pertama, tidak membedakan teman dalam bergaul. Yang kedua, saling membantu dan menolong antar sesama manusia. Yang ketiga, menjenguk teman atau orang yang sedang sakit. Yang keempat, saling mencintai sesama manusia. Yang kelima, mengembangkan sikap tenggang rasa. Dan yang keenam, tidak semena-mena terhadap orang lain. Itu beberapa sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Apakah kalian sudah melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari? Iya, insya Allah sudah ya. Oke, anak-anak yang soleh, kita lanjut ke sila ketiga, Persatuan Indonesia. Ini gambar contoh perilaku yang mencerminkan sila ketiga Pancasila. Gambar yang pertama tadi ada anak-anak yang berbeda ras, berbeda suku, berbeda etnis, tetapi mereka masih saling rukun. Kemudian yang kedua itu mereka juga saling membantu, bekerja sama. Ini adalah contoh-contoh sikap yang sesuai sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia dan dilambangkan dengan pohon beringin. Sikap yang sesuai diantaranya ada ini, gotong royong kerja bakti, kemudian mempelajari kesenian daerah lain, lalu cinta tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia, saling menghormati adanya perbedaan suku, ras, etnis, dan agama. Dan yang terakhir, tidak membedakan warna kulit dan suku. Jadi meskipun kita misalnya punya teman yang berbeda dengan kita, berbeda kulitnya, berbeda rasnya, itu kita tidak boleh menghina mereka karena di mata Allah SWT kita semua sama. Lanjut ke sila yang keempat ya. Sila keempat dalam Pancasila yang dilambangkan dengan kepala banteng. Ini ada dua contoh, mereka sedang melaksanakan musyawarah. Itu merupakan beberapa contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Selain musyawarah, sikap yang lain adalah menghargai pendapat orang lain, kemudian menghargai perbedaan pendapat, tidak memaksakan pendapat pribadi pada orang lain, kemudian mengutamakan kepentingan bersama, dan yang terakhir mau menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama. Dan sila terakhir, sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap-sikap yang sesuai dengan sila ini yang dilambangkan dengan padi dan kapas adalah berbuat baik dan saling membantu serta gotong royong, kemudian menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain,
suka memberi pertolongan kepada orang lain, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, dan yang terakhir menghukum kepada para pelanggar hukum meskipun kepada seorang pejabat. Nah, itu ya beberapa sikap yang sesuai dengan sila pertama sampai dengan sila ke-5 Pancasila. Sampai sini sudah paham ya? Oh ya, jangan lupa tuliskan nama kalian di kolom komentar. Jika ada yang kurang jelas, silahkan juga bisa ditanyakan di kolom komentar. Kita lanjutkan. Jadi masih berhubungan dengan tanaman juga. Manfaat tanaman itu bukan hanya pada buah dan bunga. Bagian tanaman lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dan Asia Tenggara adalah kayu. Jadi banyak produk seni yang terbuat dari kayu. Sebagai contoh karya 3 dimensi yang terbuat dari kayu adalah patung. Kita akan mengenal dulu ya, mengenal bahan dan teknik dalam pembuatan patung. Nanti kita tidak akan membuat patung, tapi apa? Kita tunggu saja. Oke, kita lihat dulu bahannya. Bahan-bahan dalam pembuatan patung atau seni karya 3 dimensi. Ini ada 4 jenis bahan. Yang pertama bahan lunak, yang kedua bahan sedang, dan ketiga bahan keras, serta yang keempat bahan cor. Contohnya apa yang bahan lunak itu? Contohnya seperti tanah liat, kemudian lilin, clay, ya, dan sabun, semacam plastisin, itu ya, clay ya. Kemudian bahan sedang contohnya adalah kayu randu, kayu waru, kayu mahoni. Jadi sejenis kayu tetapi itu tidak terlalu keras, jadi lebih lunak. Kemudian bahan keras contohnya adalah batu marmer, batu granit, batu andesit, kemudian kayu jati. Itu bahan-bahan yang tergolong bahan keras. Dan yang terakhir bahan cor, contohnya adalah semen, pasir, gips, logam, emas, fiber, dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa bahan seni yang digunakan untuk membuat karya 3 dimensi, contohnya patung. Ada 4 ya, bahan lunak, bahan sedang, bahan keras, dan bahan cor. Silakan nanti bisa ditulis, videonya bisa di pause dulu, dibuka buku catatannya, ditulis poin-poin yang penting yang ada di materi ini dari awal tadi sampai akhir nanti. Selanjutnya, teknik apa saja sih yang digunakan para pembuat karya seni ini? Ada 5 teknik di sini ya. Teknik pahat, teknik butsir, teknik las, teknik cor, dan teknik cetak. Kita akan lihat satu persatu. Teknik pahat. Nah, teknik pahat ini menggunakan pahat tentunya dengan palu. Jadi teknik ini bertujuan untuk mengurangi bahan menggunakan benturan benda keras atau alat pahat tadi terhadap bahan yang diolah. Jadi selain alat pahat memang perlu pemukulnya, yaitu palu yang digunakan untuk membenturkan pahat pada bahan patung. Kemudian yang kedua adalah teknik butsir. Nah, teknik ini membentuk bahan lunak dengan mengurangi bahan menggunakan alat butsir semacam kayu agak panjang seperti sendok, kemudian ujungnya ada semacam besi atau kawat yang melingkar. Tekniknya ini membentuk bahan lunak dengan mengurangi bahan menggunakan alat butsir itu. Jadi digesek-gesekkan seperti ini, bisa jadi bisa menambahkan bahan yang sekiranya diperlukan, bisa ditambah-tambah karena bahannya lunak. Butsir ini biasa digunakan untuk mengolah bahan yang lunak seperti tanah liat, plastisin, lilin, atau clay, dan lain sebagainya.
Kemudian teknik ketiga adalah teknik las. Teknik ini membuat karya patung dengan cara menggabungkan bahan ke bahan yang lain untuk mendapatkan bentuk yang diinginkan. Teknik las ini digunakan untuk menggabungkan bahan logam dan merakitnya menjadi bentuk tertentu. Ini adalah teknik las. Ini biasanya pernah lihat tukang las ya, itu mereka menyambung-nyambungkan besi dengan besi, logam, dan sebagainya sehingga bisa merekat. Kemudian yang keempat, teknik cor. Membuat karya seni dengan cara membuat cetakannya terlebih dahulu. Jadi ada cetakannya yang sudah membentuk suatu bentuk tertentu ya. Kemudian bahan adonan cornya itu dituang ke dalam cetakan sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. Tentunya bentuknya itu sesuai dengan cetakan yang sudah disiapkan tadi. Kemudian yang terakhir, teknik cetak. Ini seperti teknik cor, jadi sudah ada cetakan yang dibuat terlebih dahulu, tapi bahan tidak harus dituangkan. Bahan lunak atau sedang dapat langsung dijepit menggunakan cetakan bivalve yang memiliki dua sisi simetrik seperti kerang. Jadi seperti gini ya, ditumbuk gini, nanti separuh di sini digabungkan. Ini teknik cetak. Nah, nanti seperti yang sudah tertera di jadwal kalian kemarin, ada tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Itu adalah tugas proyek. Nanti dibuat di rumah proyeknya, tidak langsung harus dikumpulkan hari ini, tetapi ada beberapa tahapannya. 3 tugas ini maksudnya adalah satu proyek yang sama. Jadi di sini diberikan jadwal. Tugas 1 adalah tanggal 21 Juli ini. Jadi membuat karya seni rupa 3 dimensi, terserah bentuknya apa, yang penting 3 dimensi. Bahan dan alatnya menggunakan semen putih, air, kemudian cetakan agar-agar yang kecil-kecil itu boleh. Silakan membuat berapa bentuk sesuai kreativitas kalian. Bentuknya apa sesuai kreativitas kalian. Berarti ini nanti kalian menggunakan teknik cor ya, teknik cor tapi menggunakan semen putih yang sederhana. Ini murah, bisa dibeli di toko bangunan terdekat. Nanti minta tolong orang tuanya atau siapa untuk bisa membelikan. Nah, nanti ketika kalian membuat karya ini harus divideokan atau didokumentasikan. Mulai dari persiapannya, bahan dan alatnya, lalu cara pembuatannya. Nah, di hari ini nanti kalian buat video itunya dulu. Ya, video mentahnya dulu dan belum diedit. Kalau kalian bisa mengedit. Kemudian di tugas kedua nanti tanggal 24 Juli kegiatannya adalah melanjutkan karyanya dengan mewarnai. Mewarnainya dengan apa? Dengan cat air. Jadi bisa disiapkan kuas serta cat airnya. Nah, sama dalam pembuatan di tahap kedua ini, kalian juga harus mendokumentasikan dalam bentuk video. Tidak perlu dikirimkan ke Pak Arga dulu video-videonya, nanti di tahap akhir saja ketika sudah selesai, dikirimkan lewat link seperti biasa. Nah, di tugas yang tahap kedua ini, videonya pun juga belum diedit. Nanti di tahap yang ketiga tanggal 25 silahkan yang kalian sudah pandai mengedit video, silahkan bisa digabungkan videonya, diedit sedemikian rupa sampai menarik dan dijadikan sebuah video, dan videonya tidak perlu dikirimkan ke Pak Arga dulu. Oke, sampai di situ ya materi kita pada hari ini dan tugas proyek kalian yang harus dipersiapkan. Nah, jadi apa yang sudah kita pelajari? Yang pertama adalah bagaimana merawat tanaman itu sebagai satu bentuk rasa syukur kita. Kemudian yang kedua, apa saja sikap-sikap yang mencerminkan sila Pancasila. Dan yang ketiga, bahan
dan teknik dalam pembuatan karya di 3 dimensi. Oke, itu yang bisa Pak Arga sampaikan. Jangan lupa dicatat tugasnya tadi di buku tugas supaya tidak lupa. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.